Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan inilah hidup kita akan diteguhkan dan dikuatkan. Iman kita akan semakin bertumbuh. Karena firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan menjadi penolong dan penuntun akan langkah hidup kita. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan akan hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya atas kita semua, kita bisa menangkap rema yang dari Tuhan, sehingga kita mengerti akan firman-Nya dan kehendak-Nya, serta melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji dan syukur atas segala berkat-Mu, atas perlindungan-Mu, atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang nyatakan dan singkapkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi kami semua. Buat kami bisa menangkap, mengerti dan menghidupi firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu yang akan menjadi pedoman. Firman-Mu yang akan menjadi penuntun dan penolong bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini sambilkan dari Matius 7 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Cuma dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita, jangan menghakimi. Jangan mudah mengejudge, jangan mudah istilahnya mengatakan kesalahan orang sebelum kita tahu kebenarannya. Bahkan lebih parahnya lagi, orang Jawa bilang kita ini nggak bisa ngilu gitu dewi. Apa itu maksudnya? Kita tidak bisa melihat bagian belakang kepala kita, punggung kita, nggak bisa. Sehingga kita selalu melihatnya kekurangan-kekurangan. Bahkan Alkitab katakan, kita nggak bisa melihat kelemahan kita sendiri. Ada balok di mata kita. Tuh, balok itu kan lebih besar. Kita nggak bisa lihat. Sementara ada selumbar, kotoran kecil di mata saudara kita, kita bisa lihat. Dan sok-sokan kita mau menolong saudara kita. Ada kotoran tuh, gitu ya. Padahal kita juga lebih besar lagi, kotoran yang ada di mata kita. Jadi intinya kita diajarkan jangan kamu menghakimi. Kalau ada saudaramu, ada keluargamu, temanmu, dia buat salah sekalipun, jangan terlalu cepat mengatakan, dia berdosa, dia ini melanggar firman, dia ini sok begini, stop, jangan keluarkan penghakiman. Penghakiman maksudnya apa? Jadi kita memutuskan sesuatu seakan-akan itu kebenaran. Jadi kan di sebuah pengadilan itu yang memutuskan perkara itu bukan jaksa, bukan lawyer atau pengacara, tetapi hakim. Begitu hakim ketok palu lah, itu yang berlaku. Nah, kita jangan jadi hakim buat saudara kita. Artinya kita menyatakan, loh itu salah, itu berdosa. Itu bukan bagian kita. Jangan menghakimi. Karena sesungguhnya ketika kita menghakimi, kita pun akan mendapat perlakuan yang sama. Takaran yang kita pakai untuk mengukur seseorang itu juga akan diukurkan kepada kita. Kalau kita suka menghakimi, bahkan menyatakan kesalahan orang, kita pun akan menerima imbasnya dari semua itu. Mari belajar untuk kita introspeksi diri. Jangan mudah untuk menghakimi, jangan mudah untuk orang Jawa bilang metani kesalahan orang lain. Tetapi kita melihat diri kita.
Adakah yang harus aku benahi? Ya, terlebih ketika kita melihat satu kesalahan yang dilakukan orang lain, jangan cepat-cepat kita ini, kamu salah, kamu sesat, kamu dosa. Nggak, coba lihat diri kita. Nah, dengan demikian kita akan terhindar dari sikap menghakimi. Ya, jadi sekali lagi, setiap orang pasti punya kelemahan, punya kekurangan. Bukan berarti kita membiarkan kesalahan itu, tetapi bukan bagian kita untuk menghakimi. Kita boleh berbicara, kita boleh menegur dengan kasih, bicara baik-baik. Apakah betul? Ya, diperjelas dulu. Ya, artinya jangan sampai kita nuduh. Nah, ini loh, bahayanya di situ. Kita nuduh orang ini bersalah, akhirnya memutuskan dan menyebar berita itu. Ya, zaman dulu nyebarnya cuma lewat mulut, sekarang lewat HP. Waduh, apalagi ya, bikin status. Ya si A itu begini nih, lihat ada fotonya. Padahal belum tentu itu kebenaran. Hati-hati, kita akan menerima akibat dari apa yang kita lakukan. Karena itu mari bijaksana dalam berkata, berucap, bertindak. Termasuk bijaksana juga dalam bermedia sosial tentunya. Ya, karena itu menjadi salah satu sarana yang seringkali kita pakai untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jangan menghakimi. Ya, sekalipun mungkin orang itu bersalah sekalipun, bukan bagian kita untuk menghakimi. Kita harus mengasihi. Bila perlu kita menolong. Kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Bukan kita menuduhnya, bukan kita mengumbar kesalahannya atau istilahnya aib orang. Jangan, ya. Tetapi mari belajar untuk menyatakan kasih. Kasih itu menutupi segala sesuatu, termasuk kelemahan, kekurangan setiap saudara kita. Ya, dengan demikian kita menolong dia. Ya, orang itu akan merasa nyaman dengan kita. Oh, saudaraku tahu kelemahanku, dia tidak menghakimi lah, gitu loh. Akhirnya kita bisa menolong orang itu keluar dari masalahnya. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan jadi hakim buat sesama kita ya. Jangan jadi hakim atau menghakimi saudara-saudara kita. Sebaliknya, mari kita introspeksi diri. Ya, kita pun punya kekurangan, kita pun punya kelemahan. Mari justru dengan demikian kita akan jadi lebih bijaksana. Bagaimana kita menegur, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin tanda kutip dia sendiri memang ada masalah. Tapi sekali lagi jangan dengan penghakiman, tapi dengan pendekatan kasih. Karena kita percaya dengan demikian kita akan menolong dan menyelamatkan orang itu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan pagi ini. Betapa mudahnya kami seringkali mengeluarkan penghakiman atas kelemahan, atas kekurangan atau kesalahan orang. Ampuni kami ya Tuhan. Ialah mulai saat ini kami lebih bijaksana, baik dalam tutur kata, perbuatan kami, juga termasuk ketika kami mempergunakan media sosial atau gadget yang kami punya Tuhan, supaya kami tidak menjadi batu sandungan, supaya kami tidak menghakimi orang. Tolonglah kami Roh Kudus supaya kami jadi pribadi yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami pagi ini juga mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan dan tuntunan Tuhan atas segala aktivitas hari ini. Dijauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, segala berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Akhir pekan, nikmati hari bersama dengan Tuhan, bersama keluarga dan orang terkasih. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.